Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 5 akan menjelaskan tentang spiritualitas Islam dalam Muhammadiyah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian spiritual. Secara etimologi, kata spirit berasal dari kata Latin yaitu spiritus, yang diantaranya berarti roh, jiwa, sukma, kesadaran diri, wujud tak berbadan, nafas hidup, dan nyawa hidup. Para filosof mengonotasikan spirit dengan kekuatan yang menganimasi dan memberi energi pada kosmos. Kesadaran yang berkaitan dengan kemampuan, keinginan, dan inteligensi makhluk imateral. Yang terakhir yaitu wujud ideal, akal pikiran, intelektualitas, rasionalitas, moralitas, dan kesucian. Islam sebagai salah satu agama yang diturunkan oleh Allah SWT juga tidak terlepas dari ajaran spiritual yang melambangkan kesolehan pribadi seorang muslim. Spiritualitas menurut tokoh, yaitu tokoh Allama Mirza Ali Al-Hadi, mengartikan spiritualitas adalah tahapan perjalanan batin seorang muslim untuk mencari dunia yang lebih tinggi dengan bantuan hidayat dan berbagai amalan pengekangan diri, sehingga perhatiannya tidak berpaling dari Allah semata-mata untuk mencapai puncak kebahagiaan abadi. Kemudian yang kedua, aspek spiritualitas. Menurut Sekrus 2002, spiritualitas terdiri dari 3 aspek, yaitu aspek eksistensial, aspek kognitif, dan aspek rasional. Aspek eksistensial, di mana seorang belajar untuk mematikan bagian dari diri yang bersifat egosentrik dan defensif. Aktivitas yang dilakukan seseorang pada aspek ini dicirikan oleh proses pencarian jati diri. Kemudian aspek kognitif, yaitu saat seseorang mencoba untuk menjadi lebih reseptif terhadap realita transenden. Biasanya dilakukan dengan cara menelaah literatur atau melakukan refleksi atau suatu bacaan spiritual tertentu, melatih kemampuan untuk konsentrasi, juga melepas pola pemikiran kategorial yang telah terbentuk sebelum akhir dapat mempersepsi secara lebih jernih pengalaman yang terjadi serta melakukan refleksi atas pengalaman tersebut. Disebut aspek kognitif karena aktivitas yang dilakukan pada aspek ini merupakan kegiatan pencarian pengetahuan spiritual. Kemudian aspek relasional merupakan tahap kesatuan di mana seseorang merasa bersatu dengan Tuhan. Pada aspek ini, seseorang membangun, mempertahankan, dan memperdalam hubungan personalnya dengan Tuhan. Kemudian yang ketiga, paham spiritualitas Islam. Dalam diri manusia, semua perbuatan manusia dipengaruhi oleh dorongan kebutuhan fisik dan naluriah. Menurut Islam, kebutuhan fisik dan naluriah merupakan sesuatu yang alami dan netral. Tidak bisa dikatakan bahwa kebutuhan yang satu lebih tinggi derajatnya dari kebutuhan yang lain. Justru cara manusia dalam mengatur dan memuaskan kebutuhan itulah yang dapat memberi predikat terpuji atau tercela. Kemudian yang keempat yaitu spiritualitas Islam dalam perspektif Muhammadiyah. Tasawuf berasal dari kata suf atau wal. Disebut demikian karena konon dulu para sufi atau ahli tasawuf biasanya berpakaian suf atau bulu domba. Dalam arti istilah tasawuf biasanya disamakan dengan musik,
yaitu satu sistema cara bagaimana orang ingin mencapai hubungan yang mesra dengan Tuhan yang Maha Esa dan Maha Sempurna. Dalam Muhammadiyah, tasawuf itu adalah yang pertama, tasawuf bukanlah bagian integral pada agama Islam dengan alasan karena dalam terminologi tasawuf orang Islam tidak mengenal istilah-istilah syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Yang kedua, tasawuf sebagai interpretasi sufi Muslim sebagian besar banyak yang menyimpang dari ajaran Islam. Yang ketiga, sepanjang penyaksian sejarah lemah dan mundurnya umat Islam disebabkan karena ajaran tasawuf yang pesat dan menyesat itu. Sekalipun tasawuf menjadi tradisi yang telah lama berkembang dalam Islam, ada kesan bahwa tradisi itu tidak berkembang dalam Muhammadiyah. Bagi Muhammadiyah, kenikmatan spiritual bisa dicapai dengan memperbanyak membaca Al-Quran, sholat sunnah, doa, zikir, bertafakur, dan bertadabur. Naluri alami untuk mensucikan zat yang lebih agung dalam mendorong aktivitas ritual keagamaan yang sering dianggap sebagai aktivitas ruhaniyah. Jika dijalankan tanpa petunjuk Islam, maka akan menjadi bid'ah yang tercela. Namun, jika dijalankan berdasarkan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, maka akan menjadi ibadah terpuji, berpahala, dan diridhoi oleh Allah. Kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi membuat manusia taat kepadanya. Kesadaran tersebut akan menguatkan tatkala melihat fenomena yang menampakkan keagungan Allah atau termotivasi oleh orang lain yang melaksanakan ibadah dengan baik. Kesadaran itukah melemahkan atau hilang tatkala manusia tergoda untuk melaksanakan maksiat atau meninggalkan suatu kewajiban. Aktivitas spiritual umat Islam tidak hanya dimanifestasikan dalam sholat, puasa, haji, atau zikir, namun spiritualitas dan kedekatan dengan Allah juga teraktualisasikan dalam bisnis, pekerjaan, pergaulan, hukum, politik, pemerintah, bahkan juga terwujud dalam hubungan suami istri. Umat Islam sepenuhnya hidup dalam dimensi spiritual sekaligus menjalani kehidupan yang serba material. Inilah spiritual dalam Islam, spiritualitas yang membumi, menyatu dengan dinamika kehidupan manusia dalam kesehariannya. Bahkan kesadaran akan hubungan seorang muslim dengan Allah harus dibawa dimanapun seseorang muslim itu pergi, dalam kondisi apapun dan dalam menjalani aktivitas serta urusan apapun. Inilah makna sejati dari zikirullah atau mengingat Allah, yakni sadar bahwa ia selalu diawasi oleh Allah dalam segenap gerak-geriknya, sehingga mendorong seseorang muslim untuk selalu hidup dengan syariat Islam tanpa lepas sedikit pun.